Bu Nani, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Ceria tidak nih Bu Nani pagi ini? Pak Jul, kamu mau bawa ke beruntung? Amin. Semoga. Sesuai dengan cuacanya, Bu ya? Iya. Cerah. Oke. Lumayan jauh, Bu. Kami kesini tadi. Kami pikir 15 menit nyampe. Rupanya Bu, Sejam hampir lebih. sejam lebih baru nyampe ke tempat yang Bu Nani ini. Capek Pak ya? Alhamdulillah capek, tapi tidak terasa capek kalau nggak ketemu Ibu Nani. Oh ya Bu, kan kemarin kita pernah bercerita Ibu untuk berbagi mengenai program-program yang akan Ibu laksanakan dalam rangka pengembangan di sekolah ini Bu ya. Iya Pak. Nah, khususnya berapa? Kalau waktu itu menyampaikan masalah pengembangan program yang sifatnya berpihak atau kepada peserta didik. Iya. Gitu. Namun sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, tentu kita menyepakati terlebih dahulu bahwa tujuan kita mengadakan pembicaraan ini untuk apa? Nah, kan begitu. Jadi kalau Ibu sendiri, tujuan utama daripada pembicaraan kita ini berkenaan dengan program yang Ibu laksanakan seperti apa? Tujuan utama Ibu dalam pembicaraan kita ini berkenaan dengan program yang akan Ibu laksanakan di sekolah ini. Oh ya Bu, kalau boleh tahu gambaran program Ibu itu seperti apa? Yang kemarin kami itu mungkin belum terlalu jelas ya, karena ya rame kemarin itu kan. Seperti itu. Jadi mungkin program yang akan saya laksanakan nanti di SDN 25 Gelombang ini yaitu programnya Sami Sabu. Ibu, Sami sabu, itu sabu itu Bu, asumsinya nanti beda nih nanya. Apa itu? Sami Sabu itu Pak, programnya 1 minggu 1 buku. Oh, Jadi kita punya buku cerita 1 minggu 1 buku. Jadi sabunya itu 1 buku. Iya Pak. Karena mikirnya tadi lah, Jangan salah ini asumsinya beda. Oke, artinya Ibu punya program yang namanya Sami Sabu, 1 minggu 1 buku. Nah, berarti tujuan pembicaraan kita ini adalah harapan Ibu dengan program Sami Sabu ini seperti apa? Nah, kita sepakati dulu dalam pembicaraan kita sebelum kita lanjutkan ini. Harapannya apa? Dari hasil kita ngomong berbicara ini. Harapan saya dengan program Sami Sabu ini saya berharap SDN 25 Gelombang ini mencintai literasi. Oh. Itu yang pertama. Jadi utamanya pembicaraan kita ini mengharapkan keberhasilan program Sami Sabu ini, yaitu anak ini meningkatkan hasil literasi. Literasi. Gitu. Jadi mencintai membaca. Mencintai buku ya. Ya. Gitu. Baik Bu, sekarang berikan gambarannya Bu ya. Sami Sabu itu programnya seperti apa? Coba akan dengan ceritanya. Langkah pertama di program ini saya berharap dan semoga itu terwujud dari anak-anak ini tidak mencintai membaca. Saya berharap program ini akan mengubah pola pikir mereka, bagaimana mereka ini cinta untuk membaca. Jadi solusinya saya buat program ini, mereka tidak jenuh untuk membaca pelajaran saja. Jadi kita buat buku cerita tadi, yang 1 minggu itu 1 cerita. Gitu. Itu Ibu kan pasti bikin untuk jangka waktu lah kira-kira macam ini. Ini menurut Ibu ini jangka waktunya ini dalam waktu, oke kan ini untuk masa panjang kan kira-kira. Kalau bisa kan selamanya ini terus berjalan. Iya, itu harapannya. Nah,
di 3 bulan pertama katakan kita kan bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ketinggalan. Nah di 3 bulan pertama ya katakanlah program ini dilaksanakan seperti itu, atau di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Nah menurut ibu ini dapat berhasil indikatornya di bulan-bulan pertama atau di bulan ketiga kan sudah 3 bulan ini bisa dilihat dari mana? Bisa kita lihat tolak ukur keberhasilan itu. Ya, betul. Kita lihat seberapa mampu mereka mentalaah dari cerita itu. Setelah mereka baca, mereka telah mampu tidak mereka itu menceritakan isi buku tersebut. Itu di bulan berapa kira-kira? Kalau ini kan katakanlah di bulan September ya. Iya. Nah, bulan September. Nah, kira-kira bulan berapa ibu bisa menjadi tolak ukur itu? Kalau itu kita ambil dari minggu pertama, mungkin kita ambil hanya misalkan dari satu kelas itu 2 orang anak saja. Kita lempar siapa yang sudah bisa memahami isi cerita itu, kita maju ke depan, kita suruh menceritakan itu. Jadi kita tidak memaksa siapa yang dulu menguasai dari cerita tersebut. Mungkin itu tolak ukur pertama kita ya. Jadi minggu berikutnya kan kita 1 minggu 1 buku. Jadi minggu berikutnya misalkan yang memahami itu dalam satu kelas itu cuma misalkan 3 orang, karena mungkin daya kemampuan membaca mereka kan kita menampilkan seperti video. Nah, jadi walaupun mereka tidak lancar dalam membaca, tapi mereka masih tetap bisa mengasumsi bacaan tadi. Jadi kisah itu misalkan seperti kisah Nabi Sulaiman, mereka mampu menceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu mempunyai mukjizatnya kayak ini. Seperti itu kan. Jadi ini buku cerita, artinya buku cerita ya? Iya. Cerita. Ini kalau melihat dari sana saya tertarik yang melatar belakangi ibu membuat program ini apa? Yang melatar belakangi saya terpikir untuk membuat program Sami Sabu ini, yang pertama dapat pendidikan SD yang 25 Gelombang literasinya Mas Mel. Itu yang pertama. Kemudian sehingga ibu bisa membuat atau pikirkanlah untuk membuat program ini juga yang mendukung faktor yang mendukung itu. Faktor mendukung ya tentu kita butuh dukungan dari kepala sekolah sepenuhnya, dari rekan-rekan sejawat dan anak-anak didik yang ditambahkan itu kelas 4, 5, 6. Jadi kita 12 rombel, kalau kita ambil 3 kelas berarti kita punya 6 rombel. Faktor eksternal yang lain yang mendukung apa? Apakah ada pusat? Ada. Bagaimana dengan ini? Nah, kita membudayakan buku yang ada di perpustakaan pula. Berarti untuk fasilitas ada. Kita dapat bantu dari pusat kemarin. Berapa kemarin tadi kata kepala sekolahnya 500 buku cerita yang sudah ada di stok di perpustakaan. Nanti dalam pelaksanaan program itu kan di minggu pertama itu aksi nyata anak-anak itu seperti apa? Kalau aksi nyata anak, selain mereka yang mampu bercerita tadi, kayaknya ini kan minggu pertama kita sudah jalan kan? Oh ya. Di minggu pertama ini Pak sudah ada yang bisa mendemonstrasikan dirinya dari gambar. Ada 2 anak kemarin di kelas 6A itu jadi yang bisa itu. Jadi harapannya untuk ke depan itu anak itu bisa seperti itu ya? Iya. Itu kita gali itu. Jadi tolak ukur juga berarti keberhasilan. Iya. Kalau anak itu katakanlah sudah bisa tampil seperti itu, akhirnya program ini katakanlah berjalan sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan. Ini kelas-kelasnya hampir seluruhnya terlibat anak-anak atau seperti apa? Kalau yang program ini kita khususkan di 4, 5, 6 itu di kelas 1, 2, 3 mereka tidak terlalu terfokus untuk membaca, tapi wali kelasnya yang bercerita, mereka mendengarkan kemudian disuruh menceritakan kembali. Itu solusi kelas bawah. Kan tidak mungkin ibu sendiri nih mengajarkan program ini. Bagaimana melibatkan rekan-rekan yang lain atau bagaimana gambarannya kawan-kawan yang lain? Kemarin kita sosialisasi
semua guru di sini kita libatkan. Kita mempunyai 18 guru selain dari kepala sekolah kan. Kita libatkan, kita sosialisasikan, karena tidak mungkin saya berjalan sendiri tanpa mereka. Dan kita kan kalau di SD ini guru kelas. Nah, jadi itu kita kembalikan kepada wali kelasnya untuk menjalankan program ini. Untuk mapel? Untuk mapel, Guru-guru mapel? Iya, kita libatkan semua. Jadi ketika guru mapel, kita kan jadwalnya 1 minggu sekali. Dan literasi ini cuma kita buat di hari itu. Setelah yasinan dan 8:15 selesai kita yasinan. Nah, itu program itu berjalan di setiap kelas. Kan mungkin apa ya, harapannya itu ke depan ada hasilnya atau produk seperti apa yang terbayangkan ini? Harapan saya ke depan, apa kegiatan yang kita lakukan berminggu itu kalau bisa kita bukukan atau kita dokumentasikan. Seperti itu, dan itulah yang akan jadi bukti sejarah kita bahwa program ini berjalan. Oke. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi, programnya itu dari televisi tolak ukurnya, kemudian kan yang dilibatkan, kemudian dukungan baik yang sudah ada di sekolah, dari situ apa ya? Mungkin ada dana-dana seperti itu, dana manajemennya apa? Ada nggak? Kalau dana kayak kita program ini berjalan, mungkin kita dana pribadi dulu. Jadi kalau misalkan di nanti ada yang ke depannya, siapa yang bakal gantinya Bu? Kalau yang pribadi, ini kan ke sekolah. Tidak apa-apa Pak. Nanti setelah berjalan, mungkin kepala sekolahnya tertarik. Kalau dia mau sumbangsi, tapi kan dukung dia. Iya, mungkin beliau. Makanya stok buku itu dipersilakan dipakai. Yalah ya, apa namanya, mudah-mudahan saya harapkan juga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan waktu yang sudah Ibu rencanakan, dan kami yakin sih program ini baik lah ya, dapat, dan juga sudah didukung oleh semua guru, untuk kepala sekolah, dan ya tadi kalaupun ada dana pribadi yang namanya sumbangsi ya Bu ya, kepada anak. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Dan bagaimana menurut Ibu setelah kita melakukan pembicaraan ini berkenaan dengan program itu, perasaannya? Kalau saya rasanya senang, bahagia, dan semoga program ini bermanfaat untuk semua. Itulah harapan ke depannya. Sukses ya, mudah-mudahan baik. Dan dukungan pihak luar, Ibu? Kalau ini kita juga melibatkan wali murid. Oh, wali murid. Iya. Jadi orang tuanya kita bicarakan itu, mungkin kan ada orang tua yang memang mencintai program itu, dengan cerita mereka di rumah, boleh dibawa ke sekolah. Jadi kita semua berpikir untuk maju, ya alhamdulillah masyarakatnya juga mendukung. Terima kasih atas waktunya. Kemudian juga tidak terlalu lama-lama karena juga ada pekerjaan yang lain yang harus kami selesaikan. Yang pasti kami sudah diterima, dan terima kasih, dan mohon izin Bu ya. Permisi, assalamualaikum ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mensosialisasikan program Ibu untuk kedepannya, yaitu programnya 1 minggu 1 buku. Jadi literasi, karena SD kita, SDN
5 gelombang. Nah, kami ibu buat apa tujuan ibu supaya rapor pendidikan SDN 25 gelombang ini berubah statusnya, tidak merah lah lagi. Kalau ngambil programnya di kelas bawah 1, 2, 3 agak kesulitan, jadi kita ambil programnya di kelas 4, 5, dan 6. Kira-kira kamu setuju deh dengan program kami? Setuju. Arti nama kami seminggu. Jadi kita mulai program kami September. Nah, 1 minggu sikap buku. Nah, misalkan cak kami bukan buku itu apa buku ecane, tapi buku cerita. Nah, misalnya memberikan Pak beruang, berarti cerita tentang beruang, apa kelebihan beruang itu dan apa kekurangannya. Jadi buku itu sudah ada di perpustakaan, atau kamu punya buku di rumah, misalkan kisah Nabi Sulaiman misalnya. Jadi setiap Jumat itu kisah itu dibaca, baca satu persatu, terus kalian itu maju ke depannya. Misalkan untuk Jumat ini 2 orang misalnya yang maju menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman tadi, mulai beliau lahir, apa saja mukjizat yang diterima oleh Nabi Sulaiman itu kamu ceritakan dengan teman-teman kamu. Itu solusi bagaimana kamu bisa mencintai untuk membaca. Kamu ngerasa tidak kalau SD kita ini kurang dalam literasi atau membaca? Ngerasa. Karena kamu juga nggak suka baca. Nah, makanya itu program ini ibu ambil untuk mengatasi tadi supaya rapor pendidikan kita tidak merah. Jadi ibu berharap untuk gurunya bimbinglah siswanya di setiap hari Jumat. Kita mulai minggu ini berarti September tengah, berarti hari ini tanggal 12. Kita mulailah hari ini programnya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan sampai seterusnya, sehingga SD 25 Gelombang ini rapornya tidak merah. Yang ada di pemikir kamu kira-kira buku cerita seperti apa yang kamu senangi? Kisah Nabi. Ya tadi berarti. Misalnya minggu ini tanggal 12 bulan 9 2024 ngambil kisah Nabi Sulaiman. Nah, seminggu berarti dari hari ini 12 September sampai minggu depan berarti tanggal 19. Kamu baca ini berarti di tanggal 19 nanti berarti minggu depan. Kamu telaah itu apa saja yang tersaji di dalam cerita Nabi Sulaiman itu. Berarti di tanggal 19 boleh satu persatu maju atau mewakili saja beberapa siswa bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman. Nah, kira-kira Kak Debe, Ibu Frida, Pak Rahman, kira-kira nyambung deh program dari SDN 25 Gelombang? Nyambung? Setuju nih Kak kira-kira? Nah, setuju. Terus selain kisah Nabi Sulaiman yang sering kamu dengar dan kamu suka, apa? Hah? Nabi Ibrahim. Berarti untuk 19 ke tanggal 25 berarti tentang Nabi Ibrahim. Itu program tadi 56 kelas 56 kan ya? Nah, berarti 56 itu programnya. Kita konsultasikan dengan guru kelasnya. Nah, selain kami yang kelas lain senangnya apa? Kisah apa yang kita senangi? Selain kisah Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, kisah lain selain kisah Nabi ya Kak? Kancil dan buaya suka? Nah, berarti boleh kamu ambil cerita itu, misalnya kancil dan buaya. Berarti minggu selanjutnya 24 berarti dari 24 itu ke tanggal 1 bulan 10 berarti. Nah, berarti di
Fisika kamu kancil dan ambil nanti bukunya, kami tersedia di perpustakaan kita. Banyak cerita seperti ini. Ibu lihat di situ jumlah buku yang cerita seperti ini ada 104, nggak salah Kak. 3 sikok judul cak kalian memberi Pak beruang 3 buku nalo kami kamu ambil di perpus kamu pengen bencana jadi kamu baca itu sudah tapi balik lagi biar kita stok buku nanti tetap ada atau kamu pas kalangan senangnya berapa misal cak tadi kancil dan buaya jadi kamu beli itu balik berapa harganya 5.000 plus 10. Nah kamu baca itu kalau kamu ajak kawan kamu cerita tentang kancil dan buaya. Nah selain kancil dan buaya apa lagi? Cerita yang menarik, apa bisa anak soleh atau apa? Yang ada di benak kamu, yang kamu senangi sehingga kamu itu cinta untuk membaca. Masih ada yang tak ajak meja. Yang di kelas 6 itu. Masih ada dulu kamu sosialisasi. Nah, misalkan kamu senang cerita apa lagi? Kita update-an itu. Jadi kalau kau konsultasilah yang kelas 6 dengan Ibu Farida, yang kelas 5 dengan Pak Zaibi, Pak Rahman kelas tinggi juga yang paling apa? Kelas bawah. Nah, Pak Rahman berarti di kelas 3 jadi Pak. Bapak misalnya nak kisah Nabi tadi Bapak ceritain. Kelak nih duplikat ibaratnya. Setelah kamu bercerita, anak suruh maju. Dan kelas bawah paling guruna yang meca. Dan kelas tinggi siswana yang meca, guru yang dengarin. Jadi program kamu baca, hayati itu, ceritakan kembali ke depan kelas. Paham kira-kira sampai di situ? Nah, Ibu berharap program Sapu Gani berjalan nanti mulai bulan ini sampai seterusnya. Walaupun misalkan kita berganti pemimpin, tetap kita laksanakan itu. Nah, kelas 5 yang paling tertarik di program kami kira-kira bisa apa? Kancil dan buaya. Berarti kelas 5 senang kancil dan buaya. Bukan tadi senangnya Nabi Ibrahim. Nah Ibu tanya, ini kamu lah paham di Nabi Ibrahim itu apa yang kamu ambil dari kisah itu? Yang paling berkesan ketika Nabi Ibrahim apa? Nyembeli. Oh, kisah Nabi Ibrahim itu dibakar Pak ya? Nah, ketika dibakar Nabi Ibrahim itu bukan kepanasan tapi kedinginan. Karena itu dikasih oleh Allah. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim ketika dibakar dia merasa kedinginan bukan merasa kepanasan. Terus yang kamu tertarik tadi apa? Nabi Sulaiman kan ya? Di Nabi Sulaiman itu yang pernah kamu dengar apa yang menarik bagi kamu sehingga kamu mau membaca kisah Nabi Sulaiman ini? Oh, Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Itu salah satu mukjizatnya. Selain itu, yang kamu tahu apa? Nabi yang paling kaya siapa? Selain bisa bahasa binatang, Nabi Sulaiman itu nabi terkaya dibanding nabi lain. Kan dia bisa komunikasi dengan jin. Jadi misalkan dia mau buat istana tak perlu dengan tenaga, cuma dia menggerakkan komunikasi dengan jin, dia minta bantu jin, jadilah istana itu dengan beribu jin. Berarti Nabi Sulaiman bisa komunikasi dengan bangsa jin. Nah itu kalau kamu ungkap lagi, kamu cari lagi, kamu gali lagi kalau memang kamu tertarik di kisah Nabi Sulaiman. Jadi kamu cari itu. Maksud Ibu, jangan terbebani dengan program ini, tapi program ini buat asumsi yang menyenangkan. Jadi kalau kamu senangnya cerita itu, cari bukunya,
kami berlanjut di SD 25? Ini aku minta dengan wali kelas dengan Pak Aziz PJOK, berarti Pak Aziz nanti carilah tentang olahraga yang asik bagi siswa. Cari Pak Aziz bukunya. Jadi suruh baca mereka itu, misalkan mereka senangnya tentang bola kaki atau bola voli, cari kisah itu sehingga mereka mengidolakan pemain itu. Jadi mereka ini termotivasi untuk berolahraga. Nah, misalnya Pak Rahman senangnya siswa di pelajaran PAI tadi, misalkan kisah Nabi, atau Pak Rahman punya spesialis itu cerita apa yang Pak Rahman memang mencintai, kisah itu ditransfernya ke kamu sehingga kamu mampu menceritakan kisah itu kembali. Nah, itulah sebenarnya tujuan sambungan nih. Jadi kita punya program ini 1 minggu 1 buku, berarti sebulan 4 buku, berarti 4 cerita yang kamu tahu. Kalau kamu kembali menceritakan tadi, berarti memang kamu paham tentang kisah itu. Itu harapan kami ke depannya. Jadi nanti gurunya sesuai porsinya, yang wali kelas berperanlah sebagai wali kelas, yang guru itu mata pelajaran silakan berperan dengan pelajaran yang dipegangnya. Jadi kita tidak ada yang terbebani, kita tetap rileks membantu. Bagaimana kamu asik datang ke sekolah sehingga kamu tidak mau cepat-cepat pulang. Inti program ini itulah. Kira-kira